Oke, ya berjumpa lagi ya di channel saya. Ya, kali ini kita akan sedikit membahas topik masih seputaran elektrikal ya, kelistrikan. Nah, di sini saya ada paket nih guys, paket kiriman lampu ya, lampu motor, yaitu nih RTD Rayton ya, RTD Rayton M9 ya nih guys, M9 ya. Ini rencana mau saya pasangkan nanti untuk motor saya ya, untuk motor biasanya angkutan ya ke lapangan. Nah, karena lampunya kurang terang guys, jadi saya pesen ini. Jadi kita akan tes nanti, sekalian saya akan review sedikit ya tentang lampu ini ya. Jadi ini untuk tipenya RTD M9 ya. Kalau untuk RTD ya, ini banyak mengeluarkan seri-serinya ya. Ada tempo hari pernah juga saya pakai yang tipe berapa ya, M02 ya dulu. Lalu ada juga yang tipe M11 LS ya. Lalu ada juga dia yang M8 ya, ada juga. Ada yang seri M9 yaitu yang ini ya. Lalu ada juga dia yang seri M9 Pro. Sedikit di atasan ini ada M9 Pro, dia kalau saya lihat reviewnya sih dia tuh sudah menggunakan reflektor sekalian untuk lampu jauhnya, beamnya ya. Kalau yang ini belum. Kalau ini menggunakan reflektor dari bawaan motor kita nanti untuk lampu jauhnya ya. Jadi untuk RT-Rayton ini ya, saya lihat-lihat sih di YouTube ya, banyak yang review juga. Untuk cahayanya memang saya perhatikan itu sangat terang ya, apalagi untuk M9 ini dia karena sudah menggunakan laser ya, jadi cahayanya dia lebih fokus flat ya. Nah, jadi untuk spesifikasinya ini biar saya lihat ya. Untuk powernya ya, powernya dia 40 watt. Untuk power 40 watt, ini tulisannya agak rada-rada samar nih guys. Ini power atas 40 watt ya. Voltasenya AC/DC ya, AC/DC berapa ini ya, 8 sampai 60 volt ya. Untuk AC/DC ya, powernya, inputnya ini voltasenya dia bisa menggunakan 6 volt sampai 60 volt ya. Lalu di sini ada CCT ya, CCT berapa ini untuk luminosnya, ini keterangannya CCT-nya 6500, untuk low beamnya 3000 ya. Untuk lampu jauhnya beamnya ini 4000 LM ya, luminos. Nah, jadi kalau tuh teman-teman untuk beli yang ini ya, di dalamnya ini tadi sudah saya cek, saya lihat tuh ada beberapa nih. Untuk soket H7 ya, H4. Lalu di sini ada pair. Nah, ini pairnya ini nanti kita akan gunakan ya, karena ini lampunya menggunakan H6, jadi saya nggak pakai ini. Jadi ini kita simpan ya.
karena lampu bawahnya H6 ya. Nah, jadi ini dia isinya di dalam. Nah, ini. Seperti ini guys. Tuh. Nah, ini. Bercahaya guys. Ini lensanya guys nih. Nah, tuh guys. Ya, untuk seri ini sudah menggunakan kipas model di belakang. Nah, tuh. Ya, tuh kipas untuk pendingin ya. Kalau untuk bodi ya, saya perhatikan ini sepertinya ini menggunakan apa nih ya? Besi campuran ya sepertinya. Nah, di sini besi ya. Ini mungkin metal kali ya, campurannya, metal dan besi. Ini agak seperti di chrome ya, warnanya sedikit silver. Nah, dia menggunakan 2 mata di sini. Nah, 2 mata ya. Untuk bagian dalamnya nggak kelihatan guys, sepertinya di dalam sana ada untuk lampu jauh ya. Mungkin yang ini untuk yang lampu jauh atau yang di dalam sana, kita belum tahu nih. Mantep guys. Ya, dia sudah dilengkapi dengan inverter ya, nih driver balasnya ya. Rayton ya. Di sini sudah dipasang apa ya, untuk perekat double tip nih, double tip tinggal buka bisa ditempel ya. Lalu dia model kabelnya seperti ini, ada 4 kabel. Yang merah nih untuk depil ya kalau nggak salah. Kalau yang ini nanti kita akan tes. Ini sepertinya untuk lampu jauh yang ini. Kalau yang biru lampu dekat kalau nggak salah ya, bisa disesuaikan saat pemasangan ya. Nah, jadi coba saya akan tes cahayanya ini tanpa reflektor ya. Saya cari aki dulu guys, aki. Ya, ini baterainya sedikit agak ngedrop nih ya, baterai cadangan. Ini untuk massa ya, negatif ya. Ini untuk groundnya dia yang warna hijau. Ini warna hijau buat massa ya. Saya akan tempel ke masanya ini. Guys, wow, terang banget guys. Wow, saya akan matikan lampunya dulu guys. Sakit mata guys kalau dari dekat guys. Wow. Ini yang kabel warna biru ya, yang ini putih. Nah, ini yang putih ya, kabel putih. Coba yang kabel merah saya akan tes. Oh, ini depil guys, warna merah. Cahayanya warna biru.
Cantik guys, warna birunya cantik guys. Oke, kita akan coba tes di luar ya cahayanya ya. Sini. Ini tanpa reflektor. Sorot ke sana, ke tembok ke saya. Ya, jadi seperti itu hasil cahayanya. Dia flat ya, artinya flat dia tuh dia bentuknya seperti ini ya kalau saya perhatikan. Dia modelnya seperti ini ya, ini ya, model flat ya. Hasil cahayanya ya kalau dia jarak pendek ya seperti ini. Nah, ini bidangnya ini kalau saya hitung ya, semakin jauh jaraknya dia semakin melebar. Nah, jadi bidang cahaya ini bisa mengenai semua aspal walaupun dia lebarnya ini 5 meter bahkan sampai 6 meter ya. Ini semuanya terkena cahaya, modelnya seperti ini. Ya, ini mungkin pengaruh karena lensa ya. Jadi sorotannya kalau dia pendek dia semakin mengecil, menjauh semakin melebar. Jadi dia di atasnya ini shoot outnya dia di atas ini warna biru, di bawah sedikit warna kuning ya, jadi cantik kalau terkena di aspal ini cantik warnanya. Cuma mungkin ya untuk hasil ini juga tergantung dari batok reflektornya ya, jadi mungkin beda-beda ya, setiap motor bentuk reflektornya itu kan berbeda, ada yang lebar ada yang kecil ya, jadi mungkin hasil sorotannya ini mungkin sedikit berbeda. Cuma seperti itu ya, cahayanya itu dia pekat putih, jadi di aspal ya saya rasa mungkin itu dia mungkin kalau lubang kita gampang terlihat ya karena cahayanya agak pekat ke kuning-kuningan. Jadi saya akan coba ya buka reflektornya ya, lalu kita akan coba pasangkan lampunya ini nanti, lalu kita akan tes bawa jalan. Ya, yang tuh guys tuh ya, bukan yang ini guys, kalau yang ini nggak bisa guys dipasang itu guys. Nah ini dia, ini hancur banget guys, reflektornya sudah busuk. Ini bekas retak-retak nih, dulu ini pernah ditempel atau di mana kurang tahu ya. Jadi saya akan coba bongkar dulu ini ya, baru kita akan rakitkan nanti. Ya udah saya bongkar reflektornya ya. Nah ini, nah jadi penampakan reflektor saya punya seperti ini guys. Jadi nanti supaya ada perbandingan, jadi ini kacanya ini sudah kusam, retak-retak, lalu mika dalamnya juga tuh sudah nggak layak pakai sih. Kalau saya rasa ini nggak layak lagi pakai karena di dalam tuh udah banyak yang luntur kerumannya ya.
Nah, cuma coba kita akan pasang walaupun keadaan seperti ini ya. Jadi apapun nanti hasilnya pastinya lebih terang dari reflektor ini hasilnya, karena ini udah memang layak diganti. Rencana mau saya beli nanti komplit nih, diganti ya supaya lebih terang lagi. Ini dulu sepertinya ada pernah dicoak ya, dilem ulang nih, karena dulu saya motornya beli second setengah pakai dengan keadaan sudah seperti ini. Nah, jadi ini dia soketnya H6 ya, ada 3 titik. Nah, tuh ada lubang 3 titik, ada 3 lubangnya ya. Ini soket H6. Soket H6 ini udah karatan, guys. Kita akan coba pasangkan. Ya, jadi untuk cara pasangnya ini cukup mudah ya. Tinggal masukkan nih pernya. Seperti itu, masuk per ya. Baru kita masukkan nih. Ini harus ditekuk sedikit, guys, kalau untuk motor spesi. Ya, ininya terlalu tinggi ya. Karena ini ketinggian, ini harus dibengkokin sedikit ke bawah. Kalau enggak dia ganjal ke kabelnya ini. Nah, nih. Ke sini nyangkut. Kalau enggak kita tekuk, ini enggak masuk. Kabelnya ini ganjel nyangkut di sini. Jadi ini saya tekuk. Tuh. Ya, supaya enggak nyangkut ke kabel nih. Jadi saya akan pasangkan, masuk ya, tinggal tekan. Ininya jangan ditekan, guys, kipasnya bisa patah ya. Nekannya di pinggir sedikit agak kuat karena menggunakan per nih, jadi sedikit ditekan baru putar ya. Ini udah masuk. Ya, memang agak keras, guys ya, karena menggunakan per. Dia pakai per ya, jadi agak harus ditekan lebih kuat. Tapi ini udah masuk. Ini double tipnya tinggal dibuka, bisa ditempel di mana aja, terserah ya. Saya akan pasangkan ke motornya ya. Ya, untuk motor saya mungkin yang saya pakai hanya ini sementara, hanya 3 ya, karena setelah tadi saya bongkar, dia kabelnya untuk koneksi kabel senjanya ini nggak ada depilnya, jadi mungkin harus ditambah nanti untuk suplai tegangan untuk depilnya ini, lampu senjanya ini. Nah, kalau di spesi ada 3 kabel ya. Tadi setelah saya lihat ada 3 kabelnya nih, masa, ground ya. Ini lampu dekat, ini lampu jauh, tinggal disambung aja. Untuk penyambungannya tinggal sesuaikan warnanya ya. Saya akan pasangkan. Lalu kita akan tes nanti di jalanan ya. Oke, ini masih di depan rumah. Sekarang coba kita akan nyalakan ya lampunya. Ini untuk lampu dekat.
Kalau untuk lebarnya ya, sorotannya ini kalau saya rasa sekitar 5 meter, ada sekitar 5 meter ya. 5 atau 6 meter gitu ya, sekitar 5 meter lah mungkin. Ini agak jauh. Kalau sebelumnya lampunya motor saya seperti ini, nah, bisa teman-teman bayangkan ini. Sebelumnya ya cahayanya seperti ini, hampir tidak kelihatan lubang ini. Kalau udah hujan ya, kalau sudah di aspal ini nggak kelihatan. Lebih redup dari ini ya, ini agak terang. Ini sorotan kedua, ini sorotan ke yang pertama, jadi agak pekat. Kalau saya rasa untuk cahayanya sekitar 5 kali, mungkin lebih terang dari bawahnya 5-6 kali ya. Jadi ini ada batas. Sekarang kita akan coba di jalan raya ya. Lampunya agak ke kiri ya, setelannya kurang pas, jadi cahayanya kebanyakan ke kiri ya, bidangnya ke kiri. Mungkin setelannya di patoknya perlu diberesin nanti nih. Tapi ya kalau lampu saya akui memang terang ya, mengalahkan lampu Vario 160 PCX ya. Itu perbandingannya dengan lampu Beat Deluxe ya, Beat Deluxe baru yang tahun tinggi. Kalau rasa ini recommended ya, untuk lampunya ya sebanding lah harga dengan kualitasnya ya. Cuma ini harus di setel ulang guys, posisi lampunya sedikit agak ke kiri, miring ya, tapi kita akan coba, nanti saya akan setel ulang posisinya. belakang kita ada NMAX guys,
sama Scoopy nanti bisa dibandingkan ya cahayanya ini. Ada Scoopy baru ya. Cahayanya ini fokus, tidak nyebar ya entah kemana-mana. Ya kalau saya ya cukup terang ya. Ya, jadi itu tadi dia hasilnya untuk cahayanya ya. Dengan kondisi mika yang sudah retak-retak kusam ya. Dan reflektor dalamnya juga kromanya sudah ngelentek. Mungkin kalau reflektornya masih bagus ya, mungkin cahayanya jauh lebih terang lagi. Ya. Jadi wajar harganya sesuai dengan kualitasnya ya. Cahayanya 170.000. Ini sudah kelistrikan DC ya. Sudah saya rubah DC, bukan lagi AC ya. Jadi untuk teman-teman kalau masang lampu ini lebih bagusnya rubah DC. Ya, jadi ini saya nyalakan langsung ya tanpa mesin hidup. Ini udah nyala karena sudah menggunakan DC langsung dari baterai ya. Ini mati. Cuma untuk lampu senjanya, depilnya belum saya rakit, tinggal tambah kabel aja karena ini menggunakan saklar off jauh dekat